Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya selaku moderator ingin menampilkan video presentasi hasil observasi anak dengan spektrum autis. Yang pertama-tama yang terhormat Ibu Dewi Ekasari Kustumatuti, MPD, selaku dosen pengaku mata kuliah anak dengan hambatan spektrum autis. Di sini nama kelompoknya ada Nujla Ilmunah Hidayah, Raudatul Jannah, Rania Alfa Najia, saya sendiri Desi Sapitri, Nurul Ismi, dan Ahmad Rifaldi. Untuk outline-nya, yang pertama berisi tentang pengertian dari hambatan yang diderita subjek. Yang kedua ada berisi identitas diri subjek yang kami observasi. Yang ketiga ada berisi hasil wawancara, observasi, dan wawancara yang kami lakukan kepada orang-orang sekitar dari subjek yang kami observasi. Nah, akan dibacakan oleh teman saya, Rania Alfa Najia. Baik, di sini saya ingin membacakan tentang pendahuluan. Autis berasal dari kata autos yang berarti diri sendiri, isme yang berarti suatu aliran. Kalau digabungkan berarti suatu paham yang tertarik hanya pada dunianya sendiri. Menurut Jeffrey Nepit, autisme merupakan cara berpikir yang dikendalikan oleh kebutuhan personal atau oleh diri sendiri, menanggapi dunia berdasarkan penglihatan dan harapan sendiri, dan menolak realitas, keasyikan ekstrim dengan pikiran dan fantasi sendiri. Autisme dapat diartikan sebagai gangguan perkembangan yang luas dan berat. Gejalanya mulai tampak pada anak sebelum mencapai usia 3 tahun. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Ahmad Rifaldi. Ahmad Rifaldi ada di ruang Zoom? Ada. Identitas subjek. Nama Muhammad Nuguhu Kamilah. Tanggal lahir 10 Maret 2012. Umur 10 tahun. Jenis kelamin laki-laki. Agama Islam. Status anak kandung. Anak keempat. Nama sekolahan SLB 2 Matapura. Kelas 4 SD. Alamat Komplek Pinus Baru, Jalan Banjar, nomor 5. Sudah, selesai. Nah, untuk selanjutnya saya sendiri yang akan menjelaskan hasil pengisian lembar checklist observasi. Instrumen yang kami gunakan untuk mengisi lembar checklist yaitu menggunakan instrumen lembar checklist dari Risma Dani, Aulia, dan teman-teman. 2018 hasilnya yaitu aspek interaksi sosial menghasilkan anak masih bisa melakukan kontak mata, anak pun belum bisa untuk mengekspresikan diri berinteraksi dengan teman sebaya dan juga masih cenderung kurang. Anak lebih banyak diam sendiri atau menyendiri. Komunikasi dan bahasa anak pun juga mengalami hambatan dan keterlambatan dalam komunikasi dan bahasa. Bisa dibilang masih minim bahasa. Itu dikuasainya 1-2 kata yang mampu diucapkan anak. Anak juga belum mampu berkomunikasi 2 arah. Anak juga bisa menyendiri. Kadang anak berteriak tanpa sebab dan juga saat keinginannya dilarang atau tidak dituruti. Anak cenderung menyakiti dirinya sendiri dengan memukul-mukul meja. Anak cenderung lebih suka menyendiri dan hipoaktif saat di kelas. Next.
Akan Baik, dibacakan aja. Oke. berdasarkan hasil analisis dan juga wawancara dari kepala sekolah, guru, orang tua, keluarga satu rumah anak yaitu kakaknya, dan juga dari tetangga, kami mendapatkan informasi dari kepala sekolah saat melakukan identifikasi terhadap anak agak sulit untuk mengetahui apakah hasil identifikasi itu valid atau tidak karena orang tua murid tidak memiliki surat keterangan dari dokter dan juga orang tua murid tidak terlalu memahami kondisi anak tersebut. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya dibacakan oleh Radatul Jannah. Baik, di sini saya akan menjelaskan kelanjutan dari penjelasan tadi. Di sini ada analisis hasil identifikasi dari guru. Beliau mengatakan bahwa Dodo saat berada di kelas, Dodo cenderung hipoaktif dibandingkan dengan teman-teman satu kelasnya. Dodo juga sulit untuk berinteraksi karena memiliki hambatan dalam komunikasi dan bahasanya juga sangat minim. Analisis hasil identifikasi dari orang tua pada saat mengandung Dodo, tidak ada hal aneh ataupun apapun yang dirasakan, dan juga tidak pernah minum obat-obatan. Saat lahir pun Dodo baik-baik saja seperti anak pada umumnya. Dodo pun lahir pada usia kandungan yang sesuai. Ibu Dodo mengatakan beliau mulai mengetahui Dodo mengalami hambatan autis itu sejak usia Dodo 4 tahun. Ibu Dodo juga menyebutkan bahwa Dodo ini sangat suka dalam hal menggambar. Oke, next akan dibacakan oleh Nurul Ismi. Nurul Ismi, apakah ada di Zoom? Lanjutannya, analisis hasil identifikasi keluarga satu rumah, yaitu terhadap kakak dari Dodo. Beliau menyebutkan pada interaksinya Dodo ini masih belum bisa karena sangat minim dalam bahasa dan komunikasinya. Namun Dodo ini saat diajak ngobrol masih bisa untuk melakukan kontak mata. Saat mengerjakan tugas pun Dodo harus didampingi. Analisis hasil identifikasi dengan tetangga Dodo, yaitu Dodo juga kurang bisa berinteraksi di lingkungan rumahnya. Saat keluar rumah pun Dodo jarang kecuali saat berangkat atau pulang dari sekolah. Keluar rumah untuk berinteraksi dengan lingkungan rumahnya hanya sekali, dan itu juga didampingi oleh orang tua atau keluarga Dodo. Next. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Nuzula Ilmuna Hidayah. Tapi Nuzula nggak bisa masuk karena terkendala jaringan, jadi akan dibaksakan oleh saya sendiri. Layanan intervensi orang tua. Bentuk pendampingan orang tua Dodo saat pembelajaran di rumah adalah dengan cara membantu anak saat mengerjakan tugas sekolah yang telah diberikan atau mengulang pembelajaran yang diterima. Kendala yang dihadapi orang tua saat mendampingi anaknya belajar adalah ketidaktahuan orang tua akan materi yang dibahas. Anak tidak mau belajar dan anak tidak fokus dalam pembelajarannya. Dukungan dan perasaan pembelajaran yang diberikan orang tua di rumah seperti media bebas visual yang termasuk dalamnya adalah buku, alat bantu kerja, bagan, gambar, dan benda tiruan seperti miniatur. Media berbasis visual yang termasuk di dalamnya adalah buku, alat bantu kerja, bagan grafik, peta gambar, dan benda tiruan seperti miniatur. Oke, bisa di next. Nah, untuk layanan intervensi guru, layanan untuk anak autis di Sekolah SLBN Negeri 2 Martapura bagi anak dengan spektrum autis dilaksanakan di sekolah dengan cara mengajak mereka bermain bersama dengan anak berkebutuhan khusus lainnya. Mengajak anak berkomunikasi tentang benda, tempat, orang, dan keadaan yang sama. Jauh lebih mudah jika di antara yang berkomunikasi memiliki suatu nama bentuk yang sama. Makin banyak kosakata yang dimiliki, makin spesifik benda, tempat orang, dan sikap perilaku yang diformalitaskan. Sarana pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan pembelajaran.
Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan pengajuan utama terselenggaranya suatu proses pembelajaran. Sarana dan prasarana guru SLBN 2 Martapura dalam pembelajaran anak dengan spektrum autis seperti alat peraga, alat bantu komunikasi, atau TV tape recorder, alat bantu motorik halus, kegiatan mewarnai atau memegang pensil, alat bantu motorik kasar seperti bola atau tali, sarana teknologi komputer, sarana pengembangan kemampuan atau alat musik. Bisa di next? Nah, untuk kesimpulannya saya sendiri yang akan membacakannya. Jadi kesimpulan yang kami dapatkan ialah Dodo ini termasuk pada hambatan spektrum autis kategori sedang, di mana anak yang cenderung hipoaktif dibandingkan dengan teman-teman satu kelasnya. Dodo juga sulit untuk berinteraksi karena memiliki hambatan komunikasi dan penguasaan bahasa yang sangat minim. Karena memiliki hambatan dalam komunikasi dan penguasaan bahasa yang sangat minim, instrumen yang kami gunakan untuk mengisi lembar checklist yaitu Lins Madani, Aulia Dedeka, dan 2018 dan juga lembar checklist DSMI 4 Diagnosis Manual of Mental Disorder. Dari hasil checklist tersebut, ciri yang nampak yaitu anak belum mampu berinteraksi dengan teman sebaya, tidak dapat menunjukkan ekspresi wajah, dan juga mengekspresikan perasaannya. Tidak mampu berinteraksi dua arah karena kemampuan bahasa dan komunikasinya sangat minim. Saat anak menginginkan sesuatu, anak hanya menunjuk. Ia terkadang suka berteriak ketika keinginannya tidak dipenuhi. Anak juga kadang asik dengan dunianya sendiri dan sering melakukan kegiatan yang berulang-ulang. Dari kesimpulan tadi, dapat saya akhiri presentasi kami hari ini. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.